Kalau menurut saya sih ya semuanya itu kan, padahal dokter apa BMWO-nya ngomong katanya merah. Kalau misalkan after effect-nya cyanida itu ada dibuktikan. Nah aku ya mungkin Tuhan baik kan, kasih another clue gitu, kasih tiba-tiba tante saya simpan itu foto, kita nggak tahu karena kita nggak kepikir kalau ini bakal dipakai ke persidangan. Jadi tante saya keluarin itu yang dokter kemarin ngomong seperti ini, tante ada foto sebelum mandi nih si Mirna nih. Terus kebetulan katanya yang apa, yang formalin saya juga baru tahu, mama saya juga baru inget ternyata yang formalin Mirna tuh emang dokter Yahya yang kemarin itu, yang kumis itu tuh, ya. Dia katanya dia yang formalin kakak saya emang dia kata tuh emang cuma dokter formalin katanya gitu loh, dia bukan dokter kayak forensik atau apa-apa gitu loh. Makanya kemarin kan jaksa makanya ngomong kan, bapak tahu gak sih apa yang bapak ngomongin gitu loh, makanya dia cuma ngebacain ahli-ahli yang sebelumnya gitu loh. Makanya saya bingung kok ini orang ikut campur gitu loh. Jadi kalau Mbak bilangnya di ujung lidah merasakan pahit atau pedas, mungkin lidah Mbak beda dengan lidah pada umumnya sepertinya. Ada yang salah kayaknya dengan lidahnya Mbak. Seperti itu, kurang briefing atau kurang belajar biologi sepertinya Mbak. Karena apa yang Mbak rasakan di lidahnya Mbak berbeda dengan lidah pada umumnya. Kita melihat bahwa yang bersangkutan ini kan tidak curiga sama sekali bahwa yang dia minum itu adalah sesuatu yang berbahaya buat dia. Kalau dia ada kecurigaan itu mungkin dia cuma mencicip sedikit seperti yang terjadi pada Hani. Dia kan sudah tahu kalau ini bisa berakibat beracun karena yang sudah diminum sama Mirnanya lagi kolaps gitu. Dia tahu bahwa ini mungkin bisa menimbulkan racun, sehingga tidak mungkin dia meminum banyak, mungkin dia cuma nyicip saja. Babak baru kasus Jessica Kumala Wongso sepertinya akan benar-benar dimulai. Jumat 10 November 2023, pengacara Jessica Otto Hasibuan menggelar acara doa bersama dan solidaritas yang diikuti 1000 advokat Indonesia. Doa untuk Jessica yang diadakan di Hotel Grand Sahid ini bertujuan untuk kemanusiaan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Kasus kopi cyanida kembali ramai diperbincangkan setelah film dokumenter High School yang tayang di Netflix. Pada acara doa bersama ini, Otto Hasibuan mengatakan pihaknya akan segera mengajukan upaya peninjauan kembali terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin tersebut. Kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi berikutnya. OP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agustriono, dan Agustriono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agustriono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi, alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agustriono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agustriono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agustriono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitaslah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah, hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu dalam 2 minggu itu adalah Mirna sebelum peristiwa itu bersama kembarannya. Kemudian kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya, ini. Nah,
Nah, ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah, sekarang kita lihat suratnya, Visum et Repertum. Visum et Repertum nomor 077/2016, Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari Visum et Repertum. Artinya, antara kopi sianida dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, dua saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dua keterangan saksi, saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini dua hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa, yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya, dan keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.